Bab yang kita bahas pada malam hari ini yaitu shadaqatut tatawwu'. Kalau zakat itu sedekah wajib, maka bab berikutnya ini sedekah sunnah. Sedekah wajib selesai kita bahas, kita tahu kewajiban kita, apa-apa harta yang harus kita keluarkan, kepada siapa kita membayarnya, sudah tahu, maka masuk bab ini yaitu shadaqatut tatawwu', sedekah sunnah. Qal fadilatuha warada fiha al-kathir min al-ayat Qur'aniyah wal ahadith an-nabawiyyah minha qauluhu ta'ala innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Beliau mengatakan, pertama beliau membahas tentang fadilah, keutamaan dari sedekah itu sendiri. Kata beliau, sungguh telah banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Di antaranya tentunya sangat banyak sekali, baik daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahas beberapa daripada keutamaan tersebut. Dikatakan innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasana, orang-orang yang sedekah kata Allah baik laki ataupun perempuan. Dan orang-orang yang qarad itu secara bahasa menghutangi, memberikan hutang. Dalam ayat lain Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan, orang yang menghutangi Allah. Apa maksud menghutangi Allah? Ya, sedekah. Sedekah. Allah berhutang sama kita, akan dibayar itu kapan? Di dunia maupun di akhirat. Iya. Jadi gardullah artinya kita bersedekah, memberikan sedekah, membantu orang, fayudha'af lahu atau yudha'af lahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan daripada apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita keluarkan. Di sini tidak disebut berapa kali lipat. Kata ulama, tidak ada yang tahu lipat gandanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayat daripada keutamaan kita bersedekah, dan masih banyak lagi daripada ayat-ayat lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsal bainan nas. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang itu akan mendapatkan naungan dari sedekahnya. Kita ini kalau sedekah yang kita keluarkan di dunia akan menjadi naungan kita nanti di akhirat. Kita mendapatkan naungan, ya, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat sangat menakutkan. Orang semua ketakutan, kebingungan, panasnya luar biasa. Ya, itu masih dikumpulkan di padang mahsyar. Orang yang suka sedekah akan dapat naungan, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditempatkan di tempat khusus. Dalam hadis lain Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan nanti di hari kiamat dapat naungan Allah. Salah satunya kata Nabi rajulun, ya, ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqa fa akhfaha, dia sedekah sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Tangan ini kira-kira tahu nggak? Tangan emang tidak tahu, tidak punya mata, tidak punya telinga. Artinya apa? Kenapa Nabi nyebut tangan kiri tidak tahu yang dikeluarkan tangan kanan? Karena yang paling dekat dengan tangan kanan itu tangan kiri. Kalau yang terdekat saja tidak tahu, apalagi yang jauh, apalagi yang lain maksudnya. Artinya dia sedekahnya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain beliau mengatakan innal 'abda la yatasaddaq bil kasrat tarbu indallah azza wa jalla hatta takun mithla jabal Uhud. Ada seorang hamba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan hanya sepotong roti saja. Iya, karena kita sedekah tidak harus berupa uang. Makanan itu sedekah, pakaian sedekah. Orang sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sepotong roti, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi nyebut gunung Uhud? Itu hanya
kinayah menunjukkan besarnya gunung Uhud. Itu kan namanya gunung besar, artinya saking besarnya pahala yang didapat hanya dengan sedekah sepotong roti, apalagi 10 potong, ya, apalagi 100 potong, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya tidak heran tadi Habib Hadi sudah banyak membahas, menyampaikan kepada kita, para wali itu pasti banyak sedekah, dan sedekah ini sifatnya orang yang dermawan. Iya, kita sering dengar, kita mengadakan daripada hall Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap hari dia sedekahnya 1000 roti. Bayangkan, zaman dulu roti itu, sampai sekarang orang Arab roti itu makan berat loh, bukan kayak kita roti makan ringan ya. Roti itu makan berat. Orang Arab itu sarapannya makan roti, makan malam makan roti. Mereka tuh paling makan siang aja makan nasi. Kadang ada juga yang siang makan roti, makan berat. Artinya makan berat, sehari 1000 orang dikasih makan. Bayangkan. Contoh kalau kita makan nasi kotakan atau nasi bungkus. Ada orang kaya, paling kaya di Balikpapan ini yang sehari sedekah 1000 roti, 1000 nasi bungkus, ada. Kalaupun ada, nggak mungkin setiap hari, ya kan? Sesekali saja. Itu pun hanya sampai 1000 mungkin. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, sedikit saja pahalanya luar biasa, apalagi banyak. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, inna sadaqah la tudfi ghadabar rabb wa tadfa maitatus su. Kata Nabi SAW, sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Kita kalau sedekah, ya Allah tidak murka sama kita, karena sedekah kita itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting kata Nabi, orang sedekah itu tadfa maitatus su, akan menjauhkan dirinya dari mati dalam keadaan yang buruk. Kita hidup ini, nilai diri kita ini nanti pas mati kita baik apa buruk. Kalau mati baik, husnul khatimah, ya, dikubur enak, nanti di akhirat lebih enak. Tapi kalau matinya buruk, dikubur sakit, di akhirat tambah sakit. Salah satu yang buat kita mati biar enak, kita ini kan kadang-kadang mikir cuma hidup enak, betul? Pernah nggak kita mikir mati enak? Nah, itu perlu kita pikirkan, karena mati itu pasti, tadi sudah disampaikan oleh Habib Hadi, luar biasa. Ya, kematian itu aqrabu ghaibin yuntadhar, kata Nabi, sesuatu yang paling dekat yang akan datang menghampiri kita semua. Kita mikir bagaimana cara hidup mati enak, Nabi sudah ngasih kunci sama kita. Kalau pengen matinya enak, kata Nabi SAW, banyak-banyak sedekah. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap harinya kita ini mendapatkan daripada dapat doanya malaikat. Jadi setiap hari itu ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Satu doa baik, yang satunya doa buruk. Ini yang doa bukan kita, malaikat. Kira-kira kalau yang doa malaikat pasti mustajab atau tidak? Mustajab nggak? Mustajab, terkabul pasti. Karena yang doa malaikat. Satu doa baik, satu doa buruk. Semua kita dapat. Setiap hari kita dapat doa itu. Tinggal kita pilih mau yang baik kah yang buruk. Apa doanya? Yang satu yang doa baik berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Kata malaikat yang doa baik, ya Allah, iya, orang yang sedekah tolong diganti apa yang dia keluarkan. Itu doa baik. Yang satunya doa buruk, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tidak sedekah, yang tidak keluarkan hartanya, kata malaikat itu, hancurkan dia punya harta, rusak dia punya harta. Kira-kira kita mau dapat doa baik apa doa buruk? Makanya kata ulama dianjurkan setiap hari, walaupun sedikit, jangan lepas dari sedekah. Ya, biar kita nggak dapat doa yang buruk dari malaikat tadi. Kalau kita keluarkan, kita pasti akan dapat doa baik dari malaikat. Nah, itu setiap hari berlaku untuk kita semua. Makanya kita sangat dianjurkan untuk bersedekah, karena sedekah itu paling berat. Ya, sebab segala ibadah itu pasti godaannya berat. Dan godaan terberat itu bukan sholat. Godaan terberat kita ibadah itu bukan puasa. Tetapi salah satu godaan terberat dalam ibadah itu sedekah. Sedekah. Kalau yang menghalangi kita sholat misalkan 1-2 setan.
Tapi kalau sedekah ini 70 setan menghalangi kita. Karena kita ini punya hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu akan selalu bertentangan dengan apa? Dengan sedekah. Ibadah kan itu, intinya ibadah itu melawan daripada hawa nafsu. Kita punya nafsu, nafsu kita pasti selalu bicara, jangan keluarkan duit. Ada orang minta, jangan dikasih. Itu nafsu kita bicara demikian. Ya. Tetapi saat kita mengeluarkan apa yang kita keluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalkan kita bersedekah, itu kita dengan berat hati kita akan melawan daripada hawa nafsu. Makanya berat tantangan orang yang bersedekah. Lebih berat lagi sedekah pas nggak ada duit. Karena orang sedekah itu nggak harus nunggu banyak duit. Nantilah nunggu kaya baru sedekah. Nggak kaya-kaya sampai mati, kapan sedekahnya? Ya, justru semakin kita susah, semakin kita itu besar pahala ketika bersedekah. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang sedekah 1 dirham, pahalanya lebih besar dari sedekah 1000 dirham. Kalau kita rupiahkan dengan bahasa kita, ada orang sedekah 10.000, pahalanya lebih besar ya daripada yang sedekahnya 1.000.000. Karena sedekah itu bukan soal nominal, ya, tapi soal kemampuan kita. Semakin berat kita keluarkan, semakin besar pahalanya. Kenapa kok bisa yang 10.000 lebih besar dari yang 1.000.000? Karena yang 10.000 ini yang punya duit orang miskin. Dia punya duit cuma 20.000. Disedekahkan 10.000, berarti apa? 50% hartanya dia keluarkan, separuh hartanya dia keluarkan. Duitnya cuma 20.000 di kantong, buat makanannya nggak cukup. Yang sedekah 1.000.000, duitnya miliaran, nggak sampai 1%. 1.000.000 ini besar mana pahalanya? Besar yang sedekah 10.000. Ya, dan banyak sekali daripada keutamaan sedekah. Di antara juga sedekah ini ya sebagai obat. Dawu mardokum bis sadaqah, ini disebut namanya tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi. Kita berobat tidak harus ke dokter saja, bagian daripada ikhtiar, silahkan. Tapi jangan lupa tibbun nabawi, obat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Dawu mardokum bis sadaqah, kata Nabi Muhammad. Obati kalau kalian sakit, berobatlah dengan bersedekah. Ya, sedekah. Entah dengan ngasih duit, entah ngasih orang makan. Insya Allah dengan demikian sembuh daripada kita punya penyakit. Ditambah lagi orang sedekah itu hartanya barokah. Ya, harta kita ini akan diberkahi oleh Allah. Sebab harta itu paling utamanya berkahnya bukan soal nominal, tapi berkah yang paling utama. Dan sedekah juga tolak bala. Nabi mengatakan orang kalau sedekah akan dijauhkan dari bala, bukan untuk kita saja, bisa untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Barokah daripada dia sedekah. Naudzubillah keluar kecelakaan, contoh saja, mudah-mudahan Allah jauhkan. Takdirnya mati karena sedekah, cuman patah kaki, contoh saja, atau patah tangannya, atau lecet-lecet, alhamdulillah. Bisa jadi itu dari sedekah, kan tidak tahu kita tidak pernah tahu. Ternyata tadi pagi dia sedekah. Dan sedekah juga menambah umur. Mau panjang umur gak? Mau panjang umur? Mau berapa? 300 cukup? Tidak mau juga, katanya mau panjang. Iya, panjang umur. Karena pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang itu yang Nabi Musa dapat wahyu dari Allah, wahai Musa, nanti ada satu orang, kata Allah, besok dia meninggal, jam sekian dia meninggal, tolong urus jenazahnya, kata Allah. Karena dia hidup di tempat terpencil, tidak ada tetangga, sendirian, kesian. Nanti kalau besok dia meninggal, disebut jamnya, rumahnya di sini, urus jenazahnya. Siap. Besok Nabi Musa datang ke rumahnya, masih hidup orangnya. Loh, kok hidup? Padahal Allah sudah ngasih wahyu besok dia mati. Dilihat masih hidup, ditungguin 1 jam 2 jam, tidak mati-mati. Bingung Nabi Musa, tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ya Allah, kau katakan dia mati hari ini, jam sudah lewat, kok masih hidup? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, sebelum dia datang ajalnya dia sedekah, ku tambah umurnya 18 tahun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, coba kamu lihat, kata Allah, di bawah kasurnya itu ada ular besar. Takdirnya dia mati dililit ular itu.
Karena dengan sedekahnya Allah jauhkan bala daripada ular tadi, dan umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barokah daripada sedekah. Iya. Dan kalau pengen kaya, maka perbanyak bersedekah. Seringkali juga kita sampaikan, sama di zaman Nabi Musa. Iya, ada orang itu yang hidupnya susah, suami istri, hidupnya susah. Akhirnya dia ngadu sama Nabi Musa, ya Nabiullah, doakan kami, mintakan kepada Allah biar kami ini kaya. Kami ini sudah nikah lama, hidup susah. Mintakan kepada Allah biar hidup enak, biar kaya. Mau kaya semua enggak? Mau kaya? Nah, ini kuncinya ya. Akhirnya ya sudah, kata Nabi Musa, nanti saya sampaikan. Saya mintakan kepada Allah. Doa Nabi mustajab. Karena Nabi Musa itu kan terkenal Nabi yang mendapat gelar Kalimullah, Nabi yang sering dialog dengan Allah. Disampaikan oleh Nabi Musa, ya Allah, kau tahu apa yang diminta oleh hambamu, ada suami istri tadi minta biar kaya. Allah sampaikan kepada Nabi Musa, saya kasih dia kaya, tapi setahun saja, kata Allah. Setahun saja. Kita nih hidup tidak enak, hidup susah, dikasih kaya setahun, mau nggak kira? Mau nggak? Habis setahun miskin lagi. Mau? Ya enggak apa-apa kan jadi orang kaya walaupun cuma setahun, daripada susah enggak pernah kaya kan? Iya, merasakan minimal oh pernah jadi orang kaya walaupun cuma setahun. Jadi kata Allah, saya kasih kekayaan setahun saja. Habis setahun dia miskin lagi. Disampaikan oleh Nabi Musa. Ya, wahai suami istri fulan fulanah, Allah akan kabulkan permintaan kalian, kalian dikasih kaya setahun saja. Setelah setahun kalian akan miskin lagi. Oh senang luar biasa, alhamdulillah, enggak apa-apa lah walaupun cuma setahun, daripada hidup susah terus. Minimal pernah jadi orang kaya tadi kan, walaupun hanya setahun. Alhamdulillah, oh senang dia luar biasa. Karena suami istri orang Masya Allah, orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah, senang sedekah. Subhanallah, daripada setelah mendapatkan doa Nabi Musa tadi, tanpa dia sadari datang itu harta. Tidak berselang lama jadi orang kaya sesuai apa yang dikatakan Nabi Musa. Oh bergelimang harta, jadi orang kaya. Tapi dia kaya tidak lupa. Nah, ini yang jadi masalah. Kita ini kadang kaya lupa. Pas miskin oh doanya luar biasa. Rajin turun majelis. Jangan tersinggung yang ada. Ke masjid tidak pernah telat. Iya, sudah sibuk turun bolong-bolong mulai. Sholat telat, lama-lama ngilang. Kan gitu biasanya. Itu watak manusia begitu. Ketika enak suka lupa. Tapi ini orang kebalikan. Ketika enak dia ingat malah sama Allah. Istrinya wanita soleha, dia ngomong sama suaminya, wahai suamiku, kita alhamdulillah sudah dikasih Allah pemberian yang luar biasa, kekayaan. Ya, mari sekarang kita sedekah. Saya pengen bangun satu bangunan, kata si istri ngomong sama suaminya nih. Ini istri soleha nih. Saya pengen bangun satu bangunan, yang mana di bangunan itu nanti kita setiap hari sedekah makanan, bikin rumah makan lah, ya, sedekah makanan, bikin 12 pintu. Akhirnya dia bangun, karena duitnya banyak sudah, dia bangun kan apa namanya persegi gitu kan, dia bikin 12 pintu, setiap sisi 3 pintu, 3. Jadi orang berdatangan dari berbagai penjuru, setiap hari dia bagi makan gratis. Kata istrinya ngomong sama suaminya, wahai suamiku, kita ini kan dijanjikan Allah kaya cuma setahun, maka kekayaan kita ini jangan kita sia-siakan untuk berbagi sama orang. Minimal habis setahun kita miskin lagi, orang ingat kita pernah baik. Tujuannya itu. Ya, dia bangun rumah, dia bikin tadi 12 pintu, setiap hari dia ngasih orang makan. Sibuk hari-hari ngasih orang makan aja. Setiap hari orang berdatangan. Mungkin kalau seandainya ada di zaman sekarang yang kayak gitu, mungkin rumah makan ada yang laku kali ya. Makan gratis, makan enak lagi. Setiap hari. Nabi Musa hanya memperhatikan, oh kesibukan suami istri ini pas kaya suka sedekah, suka ngasih makan. Karena dia disibukkan dengan ngasih makan orang, lewat setahun lupa dia. Sibuk sudah ngasih makan orang aja. Nabi Musa yang ingat, loh ini setahun aja kaya, kok masih kaya, kata Nabi Musa. Ya, dilihat masih kaya orang ini, tidak miskin-miskin. Padahal kan janji Allah apa? Setahun saja. Harusnya setahun miskin dia,
balik miskin lagi. Tapi tetap dia ngasih makan orang, rumahnya terbuka 12 pintunya buat ngasih makan orang tadi. Penasaran Nabi Musa tanya sama Allah, ya Rabb, ya Allah, kau katakan hambamu itu setahun saja kaya. Iya, ini sudah lewat setahun masih kaya. Masih banyak orang datang makan ke rumahnya. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku hanya buka satu pintu rezeki untuk dia. Dia buka 12 pintu untuk rezeki hambaku. Kata Allah, aku malu kalau aku tutup 12 pintu itu. Kalau aku jadikan dia miskin, otomatis kan 12 pintu rumahnya ketutup. Aku malu dengan hamba-hambaku yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia kaya sampai mati, kata Allah. Barokah ngasih makan orang. Iya. Nah, makanya ngasih makan itu luar biasa, besar pahalanya. Nah, ini biar para jamaah tahu ini. Biasa kita kalau majlis ada kotak dalam ya. Betul? Itu buat makan kita semua. Buat makan buat makan. Keluar yang dimasukin duit itu keluar makanan. Tapi enggak otomatis ya. Bukan masuk langsung keluar makanan, enggak. Masuknya sekarang, keluar buat makanan minggu depan. Nah, jadi kalau pengen kaya berlomba-lomba lah ngisi kotak itu ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan pas lewat disenyumin aja. Kata Habib, senyum itu sedekah. Pas kotak lewat disenyumin aja. Habib yang nombok nanti ya. Jadi diisi, insya Allah barokah buat kita semua ini. Biar mudah-mudahan jadi orang kaya semua. Amin. Nah, itu kisah-kisah yang luar biasa daripada keutamaan kita bersedekah. Iya. Dan tentunya masih banyak lagi. Makanya ulama kadang ngarang kitab khusus tentang daripada keutamaan bersedekah. Berikut beliau mengatakan ahkamuha arba'atun, adapun hukum daripada sedekah itu ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Jadi sedekah walaupun ibadah bisa jadi haram. Jangan dipikir sedekah semua pahala ya. Bisa jadi haram. Dan tentunya seperti yang sering kita jelaskan, hukum itu berubah karena sebab. Ya, al-hukmu yaduru alal illah, itu kaidah. Hukum itu bisa berubah karena sebab. Pertama wajib. Kapan wajib? It'amut ta'am lil muttar. Wajib diantaranya zakat yang sudah kita bahas. Itu sedekah wajib namanya. Yang berikutnya lagi sedekah wajib ngasih makan untuk orang yang muttar. Muttar ini orang yang sudah betul-betul kelaparan. Kalau tidak kita kasih makan, mati dia. Apa hukum kita ngasih makan dia? Wajib. Ya. Karena yang kaitan dengan kematian kan cuma makan minum saja, bukan duit. Betul nggak? Kalau ngasih duit nggak ada yang wajib. Kalau masih makan, orang nggak makan bisa mati dia. Nggak ada orang nggak dikasih duit mati kan? Nggak dikasih makan yang mati. Nah, dia kelaparan betul, kita tahu keadaan dia. Apa hukum kita ngasih makan dia? Hukumnya wajib untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu diantaranya. Sunnah. Kapan sedekah itu sunnah? Al-asal fihi, ini hukum asal daripada sedekah. Hukum asal sedekah itu sunnah. Ya, jadi kalau kita sedekah ngasih orang, itu sunnah hukumnya. Kecuali kita nazar. Yang ketiga, makruh. Kapan sedekah itu makruh? Idza kana tasadduq biradi. Kalau kita sedekah dengan sesuatu atau dengan barang yang jelek, yang buruk lah bahasanya. Ini tentunya tidak ada kaitan sama duit. Kalau duit yang mau bagus, yang mau yang buruk, yang lecek-lecek kan nilainya sama. Betul nggak? Ini contohnya makanan. Makanan. Nah, ini kadang jadi penyakit kita juga. Kita mau sedekah makanan sama orang, maaf kata, kadang-kadang kita ini pas sisa baru kita kasih. Betul nggak? Sisa malam ini kalau nggak dibagi besok basi, baru kita antar sama orang. Kenapa nggak dari awal bikin baru kita antar? Kan penyakit kita tuh begitu kadang-kadang. Ini kan sedekah yang tidak baik namanya. Kalau kita sedekah yang bagus, apa yang kita makan, atau kita mau sedekah pakaian, ya, ada korban sedekah pakaian, yang sudah sobek-sobek disedekahin. Itu kan sedekah yang barang yang rodi namanya, barang yang tidak bagus. Jadi kalau sedekah itu yang bagus lah, makanan minimal apa yang kita makan, jangan sudah sisa. Pakaian apa yang kita pakai, jangan yang sobek-sobek, yang buruk, yang manfaatnya sedikit. Ini kaitan dengan makanan, pakaian. Tapi kalau duit kan tadi saya katakan, tidak masalah. Mau duitnya lecek, itu kan mau 10.000 yang baru keluar dari bank, wangi masih ya. Sama yang lecek, kira-kira nilainya sama nggak? Sama, kecuali sobek belah dua kan ya beda. Nah itu makruh hukumnya kalau kita sedekah dengan sesuatu yang tidak bagus.
Haram. Nah, ini perlu kita pahami juga. Haram. Kapan kita sedekah menjadi haram? Atasadduk ala mayasta'in biha ala ma'siyatin biqarinah. Kita sedekah buat bantu orang maksiat. Ya, ada orang minta, minta duitnya buat apa? Buat beli minuman. Kita kasih. Dosa juga kita. Kita tahu dia buat maksiat. Ya, minta duit buat apa? Buat beli lem, dia isep lem tuh. Kan kadang-kadang ada tuh di lampu merah. Apa hukum kita ngasih dia? Kita tahu duit itu buat beli lem misalkan. Hukumnya haram. Tapi dengan korinah kata ulama. Korinah itu ada petunjuk. Bukan kita main tebak-tebak. Kalau main tebak-tebak suudzon. Ini kayaknya kalau saya kasih kayaknya dia buat maksiat ini. Nah, itu suudzon namanya. Pertama harus kita garis bawahi. Kita sedekah sama orang itu. Tugas kita pertama cuma ngasih. Tidak perlu kita suudzon sama orang. Beda hal dengan korinah tadi. Apa korinah? Ada petunjuk. Contohnya tadi anak-anak yang ngisep lem itu kan petunjuk bahwa duit itu buat beli lem. Iya. Lagi duduk nongkrongan ada botol. Dia minta enggak bilang buat beli minuman, tapi di situ ada apa? Ada petunjuk bahwa dia bakal minum kalau kita kasih duit. Nah itu haram. Ada petunjuk, bukan main nebak-nebak. Ini kayaknya. Kalau sudah kayaknya suudzon namanya. Makanya kalau ada orang datang minta, tugas kita ngasih, tidak boleh kita suudzon. Ini sudah tidak ngasih, suudzon lagi. Jadi tugas kita cuma ngasih, itu pahala Allah yang nanggung. Dan tidak perlu kita tuntut, tidak perlu kita cari. Diikutin habis ngasih ini, kemana dia habis ini ya? Beli apa dia ini ya? Tidak perlu. Tugas kita ngasih, selesai. Nanti urusan dia itu. Kalau yang kita nggak tahu, tidak ada hukum. Tidak perlu kita cari tahu. Makanya kita ini kadang-kadang terlalu kepo ya, terlalu fudul namanya, cari tahu. Akhirnya yang tadinya ada pahala jadi nggak ada pahala gara-gara cari tahu. Kalau kita tidak tahu selesai urusan, kasih selesai. Karena tidak ada korinah, tidak ada pertanda tadi. Ya, kalau korinah tadi ada petunjuk bahwa dia ini akan menggunakan uang yang kita beri buat maksiat, ada tanda tadi, ya, ada korinah, itu baru hukumnya haram. Tidak boleh kita ngasih sama dia. Kadang-kadang kan gitu, enggak enak sama temen. Bukan enggak enak, urusan ibadah enggak pakai enggak enak. Ini urusan halal haram. Kita harus menjaga diri. Orang yang nikmati, kita yang dapat dosa, kan gitu. Yang nikmati orang, yang dapat dosa kita yang ngasih, dapat juga pasti. Nah, itu hukum haram di dalam bersedekah. Seperti yang pernah kita bahas, sedekah, hibah sama hadiah. Ingat enggak? Ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Ya, ini tiga hal serupa tapi tak sama. Sama-sama ngasih kan? Sedekah ngasih, hibah ngasih bukan? Ngasih. Hadiah ngasih bukan? Ngasih. Nah, sebagian ulama mengatakan ada perbedaan antara ketiga hal ini. Apa bedanya? Ya, pertama perbedaannya itu melalui lafadznya. Kita saat ngasih orang atau niat kita sedekah ke hadiah atau hibah. Nanti hukumnya beda itu. Iya. Atau kita ngomong saya sedekah, itu sedekah. Saya hibah, berarti hibah. Saya hadiah, berarti hadiah. Tergantung lafaz. Sebagian ulama lagi mengatakan nanti tergantung yang kita kasih ini ke siapa. Kalau kita kasih kepada yang membutuhkan, namanya sedekah. Ya. Kalau kita kasih untuk memuliakan seseorang, namanya hadiah. Kalau kita kasih bukan buat yang butuh, bukan buat memuliakan orang, standar aja kita pokoknya ngasih, itu namanya hibah. Nah, itu bedanya. Ngasih sama orang butuh namanya sedekah. Kita ngasih orang kadang karena memuliakannya, bukan ngasih karena dia nggak mampu, dia orang berduit. Tapi kita menghormati, memuliakan, kita kasih. Iya, itu namanya hadiah. Walaupun kadang kita ini kan sedekah, hadiah atau hibah kan tidak ada lafaz kadang. Cuman ngasih aja, kan tidak tahu ini hukumnya apa orang ngasih. Sedekah kah, hadiah kah, hibah kah, kan tidak tahu. Ya, nah itu bedanya tadi kata ulama. Kalau diberikan kepada orang yang membutuhkan, ke bawah namanya kan, namanya sedekah. Diberikan untuk memuliakan orang kan ke atas berarti, namanya hadiah. Kalau ke tengah bukan untuk memuliakan, bukan diberikan buat yang membutuhkan, namanya hibah. Iya. Tidak masuk wakaf. Kalau wakaf itu harus, wakaf kan hampir sama, betul nggak? Kan ngasih juga. Tapi kalau wakaf itu harus ada lafaz. Saya wakafkan. Tidak bisa kita kalau ngasih-ngasih tidak ada lafaz, tidak bisa jadi wakaf dia. Kalau wakaf itu haruslah lafaz. Nah, tiga ini yang memiliki keserupaan. Tadi serupa tapi tak sama.
Nah, itu 4 hukum di dalam bersedekah dan keutamaan daripada sedekah. Nanti berikutnya kita akan bahas sunnah-sunnahnya dan makruh-makruh di dalam bersedekah. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya terkait yang kita bahas, dipersilakan.